Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, dari definisi, zakat adalah kewajiban setiap muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai syariat, yang bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa serta membantu golongan yang berhak menerimanya. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi dari sedekah adalah pemberian sukarela, baik berupa harta atau non-harta, yang dilakukan dengan ikhlas untuk kebaikan sesama, yang bisa berupa wajib maupun sunnah. Jenis dari zakat itu ada dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat ini berupa bahan makanan pokok seperti beras dengan jumlah yang ta'ala ditentukan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta benda seperti emas, perak, uang, ternak. Adapun perbedaan zakat, infak, dan sedekah adalah: zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi, infak adalah pengeluaran sukarela yang luas seperti mengeluarkan harta atau materi, dan sedekah adalah amal yang dilakukan dengan niat tulus, bisa berupa harta atau non-harta seperti tenaga, senyum, atau ilmu. Dan adapun orang-orang yang berhak menerima zakat adalah 8 golongan. Yang pertama, golongan fakir, orang yang sangat miskin dan hampir tidak memiliki harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, miskin, orang yang memiliki penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang ketiga, amil, orang yang bertugas mengurus dan mengeluarkan zakat, baik dalam pengumpulan maupun pendistribusiannya. Golongan keempat adalah mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima, rikab, budak atau hamba sahaya yang ingin menyerahkan diri. Yang keenam, ghorim, orang yang memiliki banyak hutang untuk kebutuhan yang bukan maksiat. Yang ketujuh, ada fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu musafir atau orang yang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Dan orang yang berhak menerima infak adalah: yang pertama, fakir dan miskin, itu orang yang tidak memiliki harta atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, anak yatim, itu anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua. Yang ketiga, duafa, itu adalah golongan yang terpinggirkan atau kurang mampu dalam masyarakat. Yang keempat, ada orang tua. Yang kelima, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan membutuhkan pertolongan. Yang keenam, mu'alaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Rukun zakat yang harus dipenuhi agar zakat sah. Yang pertama, adanya niat. Yang kedua, pemberi zakat atau muzaki. Yang ketiga, penerima zakat atau mustahik. Dan yang terakhir adalah harta yang dizakatkan. Keempat elemen ini harus ada saat menunaikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, agar ibadah tersebut dianggap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun infak terdiri dari 4. Yang pertama, munfik, yaitu pemberi yang ikhlas. Yang kedua, munfik lahu, yaitu penerima yang berhak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan.
Dan yang terakhir, ijab qabul sebagai tanda penyerahan dan penerimaan. Keempat rukun ini penting untuk memastikan infak yang diberikan sah sesuai syariat. Adapun rukun sedekah, yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua orang yang memberi, yang ketiga orang yang berhak menerima, yang keempat barang yang disedekahkan, dan yang kelima ijab dan qabul. Semua unsur ini harus terpenuhi agar sedekah dianggap sah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.